sains, teknologi, teknik, dan Bisa pakai fokus Classroom, pada pengembangan bisa keterampilan Google Form, minat siswa dalam bidang sains, ya terserah. teknologi, teknik, dan matematik. Kan masing-masing Bapak Ibu. Saya juga tidak maksa, yang penting Program seni dan bagaimana budaya proses belajar menyediakan bisa berjalan. peluang bagi siswa untuk mengembangkan bakat Ya. dan minat dalam seni, musik, tari, teater, dan budaya lokal. Memang dibolehkan. Kemudian program kewirausahaan mendukung siswa dalam mengembangkan keterampilan kewirausahaan, bukan kreativitas, di inovasi, dibolehkan, inspirasi tapi mereka tanggung jawab menjadi pemimpin bangsa kalau bilang depan. tanggung jawab sendiri. Dalam 3 tahun terakhir, Kalau kami sudah sudah belajar, dapat melaksanakan ujian sekolah berbasis komputer. Sekolah kami merupakan yang pertama menerapkan sistem ini di Kabupaten Nah, Siak. ini kami kan ada servernya itu. SMA Yang Negeri 2 Kandis dilengkapi ujian dengan bawa HP sarana dan masing-masing. prasarana yang mampu Kalau nggak punya HP mendukung ada tablet. kegiatan belajar dan mengajar dengan baik. Tablet disediakan Ruang 20 kelas menit. yang representatif, perpustakaan digital yang mendukung proses Nah, ini digital. Jadi, dua unit laboratorium anak, komputer dengan Bapak Ibu datang ke sekolah saya, cukup pakai komputer bahan 20 unit dan tablet 70 unit. Laboratorium Nanti saya kirim webnya, Ibu bisa minjam buku-buku saya. dan musola. Ini kan? Kami memahami pentingnya menggali minat dan bakat siswa di luar ruang kelas. Oleh karena itu, Ini kami durasi memberikan wadah kemarin terhadap 23. kegiatan ekstrakurikuler yang mencakup Ya ada orang satu Bapak Mading. Itu kreativitas. Jadi anak-anak di sana kalah kami supaya kalahkan SMA 8, SMA 2, Bosco. melalui Karena tiga ada biasa siswa kreativitas. kami Ini bahas dapat semuanya, berhasil kerjakan. mengembangkan kepercayaan diri, serta bersosialisasi dengan baik dalam Jadi lokal ke rumah keliling. Ini sekolah. Lokal keliling. Hah? Lokal keliling. Iya, lokal keliling. Tengah-tengah lemangnya. Iya. Udah besar pohonnya. Ya udah besar kok. Kami percaya Sejak saya bahwa udah sana. setiap anak memiliki potensi unik yang harus 2014. ditemukan dan dibangun. Para guru kami Sampai sekarang belum memberdayakan dan menginspirasi siswa untuk menjadi pembelajar sejati, Iya. berpikir kritis, dan siap menghadapi tantangan dunia modern. Dia umurnya 6 tahun ya, Pak? 3 tahun. Kalau sama enggak. Ya, 4 tahun udah bilang. Apa, Bu? Faktor umur gitu. Oh, 55. Karena diambil ke situ, itu bahasa saya. Oke? Bahwa materi syarat masuk esensialnya berbeda. Tapi janganlah kepada Bapak Ibu semua CP harus Bapak benar semuanya. Untuk PCE. Jadi oke Bapak Ibu, jelas ya? Nah, kemudian perpustakaan itu sudah digital. Nanti kalau Bapak Ibu meminjam buku tuh ada yang buku e-book bisa diminjam. Bagaimana sih? Jadi siswa itu di rumah bagi APT aja bisa minjam. Dikirim, dia pakai akses. Kalau buku tuh dipakai barcode, tiap buku ada ininya. Barcode, ini langsung. Jadi sudah terdata di komputer. Dia tidak repot-repot bukunya berapa, referensi apa. Jadi sudah diarahkan digital. Kalau ujian tidak lagi menggunakan kertas, sudah 3 tahun yang lalu. Jadi hemat budget. Jadi kalau biasanya saya menghabiskan duit 30 juta itu ujiannya. Ya kan, Bu? Ini cuma narasinya, Pak. Narasi Inggris, narasinya aja. Different. Online. Oh, puisi. Bisa juga kalau yang bagus itu sekarang EBT. Ya, kayak Beli web LBK. tuh. Iya, bisa. Beli web itu, Pak. Oh, kalau web itu kami punya 3 web, web perpustakaan, web sekolah, kemudian web digitalisasi. Itu web induk namanya itu. Jadi udah apa domainnya ya? Hah? Web juga. Nah, kemudian di sana sudah bisa program-programnya. Itu 2.750.000 per tahun. Iya. Jadi saya 3 web saya pakai, berarti masing-masing beda, jangan bentrok. Kemudian explore-nya lebih mudah, lebih cepat.
Oke, jadi untuk ujian itu satu juga. Pak, berarti domainnya satu web itu sendiri-sendiri? Iya. 2 juta? 2.750.000 Satu tahun? satu tahun. Emangnya suka segitu pasaran? Hah? Memang segitu Iya, pasaran? seperti itu. Jadi pusatnya web untuk ujian. Jadi dipakai untuk ujian ya, tidak mengganggu yang lain. Nah, kalau web perpustakaan, ya perpustakaan juga. Web digital sekolah, nah itu satu juga. Jadi lebih praktis. Kemudian bagaimana Pak? Jadi kalau ujian setiap kelas itu ada wifi-nya. Jadi kemudian server. Jadi pengawas di sini duduk sini bisa mengawasi siapa yang bekerja. Soal nomor berapa dia? Soal nomor berapa udah selesai. Jadi terpantau lebih cepat. Oke Bapak Ibu ya, jelas ya. Kemudian siap ujian, guru yang bersangkutan bisa terima nilai aman. Langsung keluar hasilnya. Kan mudah kan? Ngapain sulit? Jadi tidak ada lagi permasalahan yang muncul. Kemudian tidak ada lagi siswa yang protes sama kita. Iya, ada tahu hasilnya langsung. Hasilnya tahu. Kemudian lagi walaupun duduknya dekat-dekat, itu tidak akan sama. Karena Keluar soalnya soalnya beda-beda. Sudah biasa. Beda-beda. Random. Makanya itu keuntungan EBT. Kalau gegepom, susah. Kalau bisnis tuh beracak juga bisa. Bisa. Enggak masalah. Tapi kalau dapat buat induk lah. Ada satu web induk. Ibu ya? Ibu kan? ada Pak buat, tapi mentoknya ya itu Pak udah 1 tahun udah nggak pernah digunain lagi karena nyaman udah pakai. Masih belum memiliki banyak referensi untuk modul-modul yang harus diajarkan ke anak seperti itu. Kalau untuk time 4 jam dalam seminggu, saya rasa dengan teknik-teknik dan kalau saya punya referensi yang cukup, saya rasa itu waktunya menurut saya cukup. Kemudian yang kedua, itu saya masih mengalami kebingungan untuk bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah tujuannya untuk supaya anak-anak didik memiliki nilai-nilai P5 itu. Nah, di situ saya masih mengalami kebingungan bagaimana cara supaya anak-anak itu bisa tertanam di dirinya memiliki nilai P5 tersebut dari materi yang kita ajarkan. Karena memang sulit sekali rasanya gitu. Udah dicoba untuk bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana gotong royongnya, bagaimana nalar kritisnya, tapi ya memang masih membutuhkan waktu yang masih membutuhkan kesabaran dan belajar terus saya sebagai guru seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah masih bingung dan belum memahami bagaimana proses penilaian yang tepat. Seperti itu Bapak. Terima kasih, nanti mudah-mudahan dari penyampaian materi Bapak pada hari ini kami bisa mendapatkan pencerahan yang lebih lagi. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bahan yang kurang. Nah, di sini kan karena ini minggu keempat masih melengkapi alat dan bahan. Kemudian untuk bahan-bahan yang masih yang basah, misalnya kayak ikan kan nggak bisa ke minggu ke-5 dan ke-6, itu harus kita mengetahui dulu di mana kita nanti belinya gitu. Jadi kita tidak menyimpan di kulkas, itu mungkin kelamaan bahaya. Nah, kemudian yang kedua adalah memilih jenis-jenis produk kegiatan pembuatan ikan arsik, asam padeh, dan tiwul. Ayo ingat gitu. Fokus dengan apa instruksinya, apa responnya. Tadi udah terbukti berarti ada yang tidak fokus tuh ya. Kayak gitu, mulai sekali lagi. Boom. 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 Dar. Dar, dar, dar. 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 Dar, dar, dar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.
Mungkin hari ini adalah kalau di kelas saya termasuk siswa yang bolak-balik izin karena ada beberapa hal yang memang menyangkut hajat hidup bersama ini tadi yang harus diselesaikan. Sambil mengerjakan itu, sambil juga saya juga melakukan kesimpulan-kesimpulan dari yang sudah kita lakukan hari ini. Banyak ilmu yang kami dapatkan, banyak pembelajaran yang kami dapatkan yang bisa kami terapkan ke depannya kelak, bagaimana melakukan proyek penguatan Pancasila di sekolah kami dengan komunitas belajar yang selama ini kami sudah punya, tapi tinggal bagaimana cara kami melakukan intensitas yang lebih rutin, melakukan jadwal yang memang harus kami sepakati bersama, dan melakukan sering-sering kolaborasi bersama seperti yang sudah Bapak lakukan di sekolah Bapak selama ini. Semoga kami bisa juga menerapkannya ke teman-teman, ke rekan-rekan, ke Bapak Ibu guru hebat yang ada di SMA Negeri 6 Pinggir ini. Supaya apa? Supaya kita tahu masing-masing kelemahan kita di saat kita menghadapi anak di pembelajaran, terutama untuk proyek yang selama ini sudah kami lakukan. Ternyata yang kami anggap selama ini mungkin sudah benar, ternyata dengan mengikuti kegiatan ini kami jadi tahu, oh jadinya seperti tadi yang sudah kami lakukan adalah suara demokrasi. Berarti setiap anak itu biar paham dia bagaimana cara penerapannya di lingkungan masyarakat adalah memang harus melakukan pemilihan yang berbeda-beda. Karena mungkin kalau di lapangan tingkat pemilihan antara pemilihan kepala desa, pemilihan RT, RW, dan pemilihan OSIS itu mungkin berbeda di lapangan. Apalagi mungkin untuk yang tingkat lebih tinggi yaitu pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan pemilihan anggota DPR RI, karena dia dalam jangka waktu yang panjang sudah melakukan riset, sudah melakukan keliling ke rumah-rumah seperti kalau kemarin namanya panitia pemutahiran pemilu itu ada Pantarlih. Kemarin saya juga jadi door to door saya di Januari sampai Maret 2023 ini. Kemarin saya sempat jadi Pantarlih sambil kegiatan saya pulang sekolah saya lakukan itu untuk mendata pemilih yang sudah bisa memilih di 2024 nanti. Jadi semoga apa yang kami dapatkan bisa sama-sama kami kolaborasikan secara bersama di sini ya Pak. Karena kalau kita stuck sampai di sini kita mungkin nggak akan ada apa-apanya. Ilmu yang kita banyak dapat kan kalau tidak langsung kita praktekkan di lapangan mungkin itu tidak akan apa-apa gitu. Jadi kita juga mau ilmu yang kita dapatkan kita bagikan ke orang-orang di sekitar kita, terutama ke anak didik kita, bagaimana cara kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka di saat ini. Terima kasih Pak atas ilmunya, sehat selalu buat Bapak dan keluarga. Kami tunggu juga semoga ke depan kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kami juga menjadi terinspirasi bagaimana dengan dengan umur yang kita punya sekarang ini harus terus melakukan hal-hal yang positif melakukan kegiatan-kegiatan yang akan menghasilkan karya-karya kita yang ditunggu oleh orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Bapak dan Ibu Kepala Sekolah atas waktu yang diberikan ke kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesulitan saya dalam menjalankan kegiatan PLM di kelas yaitu semangat dan antusias siswa kurang mendukung. Saya sebagai guru belum bisa menggali atau meningkatkan semangat antusias siswa dalam menjalankan PLM ini Pak. Dan saya juga belum memiliki metode penyampaian materi P5 yang tepat dan menarik bagi siswa. Itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di SMA Negeri 6 Pinggir. Kebetulan saya pribadi kesulitan yang saya rasakan pada saat masuk P5 proyek pelajar Pancasila
jenis proyek apa yang akan mereka buat sesuai dengan tema yang sudah kami sampaikan. Nah, sudah kami jelaskan penjabaran mengenai tema tersebut, mereka masih bingung apa yang harus mereka pilih, dan pada akhirnya kamilah yang nanti memberikan pilihan kepada mereka, kamu mau buat apa nak, gitu Pak. Jadi keinginan kami melihat proyek di sekolah lain, mungkin anak-anak ini kreativitasnya dalam membuat jenis proyek itu tuh sangat beragam, sementara anak kami masih didikte istilahnya. Jadi kami minta sarannya Pak, bagaimana mungkin kekurangan kami juga dalam hal memancing atau menstimulus anak-anak untuk berpikir kreatif, apa bentuk proyek yang harus mereka buat. Mohon sarannya nanti Pak.